Kalau sesuai artikel yang kita baca ini, kalau tadi kita kalau mau bersedekah itu mengharapkan ridho Allah, tapi kalau misalnya kita ngasih seseorang nih Ustadz Syam, kalau kita ngasih seseorang berbuat kebaikan kepada seseorang tapi mengharapkan balasan dari orang lain tersebut, apalagi berupa materi, itu bagaimana Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Itu namanya kerja berarti. Itu namanya kerja kan kita Kerja. kerja kan berbuat baik tapi yang diharapkan gaji. Ya. Berarti kalau ada orang ngasih kepada orang lain bantuan misalnya, terus pengennya dibalas sama orang tersebut berarti istilahnya kerja. Kerja. Bukan berbuat baik. Bukan berbuat baik, Bukan ya benar berbuat benar baik. benar. Ya di dalamnya ada kebaikan juga, tapi berharap gaji, berharap uang berarti dia bekerja secara profesional. Tapi kalau misalnya dia mengharapkan Allah menggerakkan hati orang itu membalas kebaikannya juga, begini hukum takdir itu kalau kita secara manusia, secara manusiawi berpikirnya sebab dulu baru akibat. Tapi kalau cara kerjanya takdir itu akibat dulu baru sebab. Jadi manusia atau yang namanya tadi yang diberita tadi ini, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah takdirkan dia akan mendapat ini, lalu Allah gerakkan hatinya untuk melakukan itu 30 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya cara kerjanya takdir itu begitu, akibat dulu baru sebab. Memang Allah sudah catatkan seperti itu. Dia akan mendapatkan ini 30 tahun ke depan, maka di tahun ini aku takdirkan dia untuk melakukan kebaikan ini. Sehingga menjadi pilihan bagi dirinya. Kalau dia lakukan kebaikan ini, maka 30 tahun ke depan si anak tadi akan membalas kebaikannya. Gitu. Jadi kalau kita hukum manusia, sebab dulu baru akibat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, akibat dulu. Sudah Allah catatkan ini, baru kita melakukan sebabnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan begini, kalau ada orang yang mengharapkan balasan dari manusia, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surah Hud ayat 15 Allah katakan, siapa yang menginginkan kebaikan dunia, nuwaffi ilaihim. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim. Kami kasih kepada mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kau kasih satu, Allah balas satu. Kau kasih dua, Allah balas dua. Kalau dia maunya dunia. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, yang dikatakan Ustadz Ahmad Khan tadi, Masya Allah. Kau kasih satu, Allah kasih 10. Ya, itu bedanya. Kalau kita cuma mengharapkan balasan dunia rugi. Karena kasih satu, balasan satu ya. Iya dong, kerja sejam, gaji sejam. Ya kalau balasan dunia. Tapi kalau hitung-hitungannya Allah, ikhlas karena Allah. Cuma ikhlas ini juga memang agak berat. Kata Imam Sahal rahimahullah mengatakan bahwasanya musuhnya nafsu itu ikhlas. Ikhlas itulah musuh terbesarnya nafsu. Dan ikhlas itu musuh terbesarnya nafsu itu. Satu amalan yang paling tidak disukai nafsu itu adalah ikhlas. Kalau amalan yang lain mungkin masih bisa dilakukannya. Tapi kalau ikhlas dan nafsu itu selalu bertentangan. Maka yang namanya ikhlas memang harus dilatih dari kecil. Dilatih dari sejak mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kekuatan niat. Niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan sambungan ayat yang tadi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka enggak dikasih itu di akhirat nanti kecuali neraka. Kenapa? Karena ada syirik khafi di dalam hatinya ketika berbuat baik. Dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mengharap balasan daripada orang tersebut. Padahal tanpa mengharap balasan dari orang itu pun Allah pasti balas. Akan ngasih ya. Iya, takutnya gini Mas Son, kita Ya. kecewa. Saya berbuat baik sama Sony, saya mengharapkan dibalas sama Sony. Padahal ternyata Allah itu ngebalesnya melalui Ustadz Ahmad Khan. Oh, enggak melalui orang yang sama, Enggak melalui orang melalui lain orang juga yang ya. sama Oh, gitu. jadi kuncinya ikhlas aja lah yang ngelakuin sesuatu ya. Benar. Masya Allah. Kalau memang kasih pengemis mau mengharap dibalas sama pengemis. Enggak mungkin juga ya. Berarti kalau mau dibalas sama pengemis berarti kita harus lebih miskin lagi dari pengemis itu. Oh ya, berarti memang kita harus ikhlas kuncinya. Nah, jamaah jangan sampai akhirnya ikhlas kita itu dikalahkan sama hawa nafsu kita. Kita belajar pagi hari ini. Baik, ini lagi ngomongin soal uang emang seru banget dan dari tadi aku udah banyak nanya sama guru-guru yang ada di sini. Nah, sekarang aku mau kasih kesempatan deh untuk jamaah yang ada di rumah. Ini ada jamaah yang mau curhat. Masya Allah.